Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Lufa Tianzun dan yang lainnya akhirnya mengerti, dan pada saat yang sama mereka menghela nafas penuh emosi, mengatakan bahwa Yang Chen sungguh luar biasa. Setidaknya mereka benar-benar tidak dapat melakukan sesuatu seperti melintasi alam semesta dan bintang-bintang, dan mereka bahkan tidak pernah bersinggungan. Yang ketiga saling berpandangan, lalu segera menunjukkan senyum damai. Jadi, kami pikir rekan Daois Yang Chen berasal dari faksi 3 istana. Pasukan 3 istana, gumam Yang Chen, merasa bingung. Ya, lagi pula, hanya 3 istana yang bisa menumbuhkan bakat luar biasa seperti rekan Daois Yang Chen. Elang putih Tianzun tertawa. Yang Chen tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujian kalian semua. Dia setuju melihat istana ketiga itu dan bertanya-tanya kekuatan apa yang mereka miliki. Jika rekan Daois Yang Chen tidak tahu apa-apa, tanyakan saja kepada kami. Karena kalian sudah datang ke Sekte Yunhua, anggap saja tempat ini sebagai rumah kalian. Jika ada yang kalian perlukan, tanyakan saja kepada kami bertiga, kata Lu Fatianzun lembut. Yang Chen tidak akan percaya bahwa orang ketiga ini akan baik-baik saja tanpa alasan. Jika memang begitu, orang ketiga ini pasti punya rencana untuknya. Di dunia ini, kepentinganlah yang menjaga hubungan antar manusia. Namun, orang ketiga ini tidak menunjukkan niat untuk menyebutkan apa yang mereka butuhkan darinya atau bantuan apa yang mereka butuhkan. Dapat dilihat bahwa permintaan ini tidak mudah dipenuhi. Yang Chen tidak cemas tentang hal ini. Karena orang ketiga ini tidak menyebutkannya, dia tidak terburu-buru untuk memasak. Lagi pula, jika itu benar-benar di luar kemampuannya, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Lu Fatianzun tersenyum ramah dan berkata, karena rekan Daois Yang Chen berani melintasi alam semesta, dia pasti sudah memahami tujuannya. Kita bisa membantu rekan Daois Yang Chen untuk melihat apakah ini tujuan akhirmu. Targetku adalah galaksi Taiyuan. Aku tidak tahu apakah itu berada di dalam galaksi ini sekarang. Yang Chen terkejut saat itu. Lu Fatianzun tertawa bahak dan berkata, Taois Yang Chen, kau beruntung. Ini adalah galaksi Taiyuan. Alam bintang ini disebut alam Wanxiang, juga dikenal sebagai bintang Wanxiang. Alam ini merupakan salah satu dari 42 bidang bintang di galaksi Taiyuan. Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Asalkan ia sampai di galaksi Taiyuan, ia tidak perlu menempuh jarak jauh. Rekan Daois Yang Chen datang ke bintang Wanxiang untuk pertama kalinya, dan kami tidak dapat memenuhi undangan. Saya ikut prihatin. Ngomong-ngomong, rekan Daois Yang Chen membutuhkan bantuan kita. Saya ingin tahu kesulitan apa yang dia hadapi di dunia Wanxiang ini. Tanya White Eagle Tianzun dengan santai. Yang Chen dipenuhi emosi, tetapi ia tidak menyembunyikannya. Ketika saya memasuki alam Wanxiang ini, seorang teman dan beberapa barang hilang. Sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi dengan kemampuan saya yang terbatas, sungguh tidak mudah untuk ditemukan. Saya harap kalian bertiga dapat membantu saya menemukan beberapa informasi. Mendengar ini, Lu Fatianzun mengelus jenggotnya dan ragu sejenak sebelum berkata, saya pernah mendengar guru dan senior lain mengatakan bahwa ketika memasuki alam, jika seseorang gagal menahan turbulensi spasial secara utuh, memang sangat mudah mengalami kecelakaan dan kehilangan barang. Hal ini, saya harap rekan Daois Yang Chen dapat memberikan beberapa penjelasan sederhana. Mulai sekarang, serahkan saja pada kami. Yang Chen sangat gembira mendengarnya, dan tentu saja tidak ragu lagi. Ia menjelaskan secara singkat apa yang dicarinya, murongki, tombak pembunuh dewa, dan kantong penyimpanan yang hilang. Dari benda ketiga ini, yang paling berharga adalah tombak pembunuh dewa, dan tombak pembunuh dewa adalah senjata sucinya yang berasal dari kehidupan. Kecuali ketiga orang ini memiliki masalah dengan otak mereka, mereka tidak akan bersusah payah menyimpan untuk diri mereka sendiri. Jadi begitulah, sebuah artefak peninggalan, sebuah tas penyimpanan. Yang satunya lagi pasti orang kepercayaan rekan Daois Yang Chen. Ini sangat penting, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu rekan Daois Yang Chen dipasang, kata Lu Fatian dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, terima kasih tiga rekan Tao. Yang Chen langsung berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak tentang masalah orang kepercayaan. Baiklah, saudara muda Beiying, sebaiknya kau siapkan tempat tinggal untuk rekan Daois Yang Chen dulu. Berikan rekan Daois Yang Chen tanah harta karun Feng Shui di gunung belakang untuk digarap sementara. Rekan Daois Yang Chen sudah jauh-jauh datang ke bintang Wanxiangku. Kurasa dia pasti sangat menderita. Dia perlu istirahat sejenak, perintah Lu Fatianzun. Raja Elang Putih segera berdiri untuk menyambutnya. Yang Chen, di sisi lain, memasang ekspresi curiga di wajahnya. Orang ketiga ini hanya membantu bekerja, tetapi mereka tidak bermaksud meminta apapun sebelumnya. Hal ini justru membuatnya semakin bingung. Sepertinya masalah yang ketiga orang ini minta bantuannya pasti sesuatu yang sangat serius. Sekarang, Elang Putih Tianzun dan Yang Chen pergi.
Lu Fa Tianzun dan rekan seperguruannya Bai Seng Tianzun saling berpandangan dan mulai berdiskusi. Bai Seng Tianzun mengerutkan keningnya, "Kakak, kenapa kau hanya membantu dan tidak mengungkit urusan kita sama sekali? Yang Chen bukan orang yang tidak masuk akal. Wajar saja kau membantuku, dan aku juga membantu. Kau menyembunyikannya seperti ini, aku khawatir kau akan membuat anak ini takut. Seperti yang kau katakan, aku sudah mempertimbangkannya, kakak senior. Namun, apa yang ingin kita lakukan melibatkan orang dewasa itu. Bagaimana kita bisa membuat keputusan untuk memaafkan itu? Jika kita benar-benar menjelaskannya kepada anak ini, dia mungkin tidak akan setuju begitu dia melihat masalahnya." Lu Fa Tianzun menenangkannya. "Tapi kita tidak bisa membantu anak ini tanpa alasan," kata Bai Seng Tianzun tanpa daya. Lu Fa Tianzun tertawa dan berkata, "Awalnya berpikir begitu, tapi coba berpikir baik-baik. Berapa yang sudah kita bayar untuk berteman dengan Yang Chen? Yang Chen hanya meminta kita mencari 3 orang. Sekalipun kita mengerahkan seluruh energi, entah kita menemukan mereka atau tidak, itu hanya sedikit, apa gunanya? Bagi kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak membantu yang merugikan. Sekalipun punya itu gagal, apa kau benar-benar berpikir Yang Chen, di usia semuda itu, punya kekuatan seperti itu? Semua itu sia-sia. Anak ini pasti latar belakang yang luar biasa, jadi berteman dengannya jelas merupakan hal yang tepat. Lagi pula, kata Lu Fa Tianzun dengan berpengalaman, begitu aku berhasil dalam sesuatu, lalu meminta bantuan Yang Chen, bukankah kemungkinan keberhasilannya akan jauh lebih besar? Bai Seng Tianzun sedikit terkejut, kakak senior memang sudah mengaktifkan matang-matang. Aku khawatir anak bernama Yang Chen ini bukan orang baik hati. Dia akan memanfaatkan kita dan melarikan diri. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kalau orang ini memang tipe orang yang mau memanfaatkan dan kabur, aku nggak mau dia melakukan pekerjaan itu, kata Lu Fa Tianzun sambil tersenyum. Bai Seng Tianzun langsung mengerti, mengangguk, dan mendesah pelan, kakak senior memang sangat cerdik. Aku hanya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Bisa mencapai kekuatan seperti itu di usia semuda ini, aku hanya bisa memikirkan orang dewasa itu. Tapi sayangnya, kekuatan Yang Chen agak lemah, dan dia belum memahami kekuatan hukum. Ada perbedaan besar antara memiliki hukum dan tidak memiliki hukum. Aku tidak tahu apakah dia bisa membantu kita dalam pertempuran. Lu Fa Tianzun menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Yang Chen, di bawah pimpinan White Eagle Tianzun, untuk sementara menetap di Sekte Yunhua. Setelah menetap di sini, Yang Chen cukup penasaran dengan tujuan ketiga saudaranya White Eagle Tianzun. Namun, saudara ketiga ini tidak pernah menyinggung masalah ini dalam beberapa hari terakhir. Namun kembali lagi, orang ketiga ini menghiburnya dengan segala cara yang mungkin, tanpa ada hal yang tidak pantas, yang membuat Yang Chen sendiri merasa sedikit malu. Dia juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini secara tidak langsung, tetapi tidak mendapat jawaban yang jelas. Hal ini membuat Yang Chen tenang. Jika orang ketiga ini tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya lagi. Cepat atau lambat, mereka akan memberitahunya, dan jika tidak sesuai dengan prinsipnya, dia akan pergi begitu saja. Begitulah, waktu berlalu dengan cepat dan setiap bulan berlalu. Harus dikatakan bahwa datang ke Sekte Yunhua kali ini benar-benar pilihan yang tepat baginya. Sebelumnya, ia khawatir akan berbagai barang hilang, jadi ia datang ke Sekte Yunhua. Namun, saya tidak menyangka bahwa syarat yang ditawarkan oleh saudara ketiga Sekte Yunhua ternyata sangat baik. Hanya sebulan kemudian, Elang Putih Tianzun datang dan mengetuk pintu. Dengan wajah gembira, ia tersenyum dan berkata, "Rekan Tao Yang Chen, aku telah menemukan barang hilang yang kau cari." Melihat White Eagle Heavenly Venerate datang dan melihat kabar baik tersebut, Yang Chen sangat gembira, "Apa? Apa yang kau temukan?" Elang Putih Tianzun awalnya meletakkan tangannya di belakang, tetapi ketika dia mengulurkan tangannya, sebuah tugas penyimpanan muncul seolah-olah melalui sihir. Tas penyimpanan ini muncul di hadapan Yang Chen, dan dia juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini bertahan tas penyimpanan yang kuhilangkan. Rekan Daois Baiying sangat hebat sehingga dia benar-benar membantuku mengirimkan. Terima kasih banyak. Yang Chen sangat senang. Yang Mulia Surgawi Elang Putih tertawa-tertawa bahak dan berkata, tidak sesulit itu. Ini terutama karena keberuntungan. Saya mengatur seseorang untuk turun dan, pada sebuah lelang di kamar dagang tingkat tinggi di negeri Taili, saya kebetulan mendengar bahwa banyak ramuan dari tas penyimpanan rekan Daois Yang Chen sedang dilelang. Lelang ramuan ini bahkan menyebabkan kegemparan besar di negeri Taili. Bahkan saya, seorang lelaki tua, oleh ramuan di dalamnya. Namun pada akhirnya, sebaik apapun benda-benda ini, tetap bergantung pada. Saya melihat bahwa benda-benda ini kebetulan cocok dengan apa yang dicari rekan Daois Yang Chen, jadi saya pergi untuk menyelidikinya sendiri. Aku tidak menyangka ternyata ini ada semuanya dengan tas penyimpanan yang hilang dari rekan Daois Yang Chen. Belum lama ini, orang-orang dari kamar dagang ini menemukan tas penyimpanan ini di tempat yang tidak diketahui.
Awalnya mereka ingin meraup untung besar, tetapi sayangnya, karena itu adalah barang milik rekan Daois Yang Chen yang hilang, wajar saja jika barang aslinya dikembalikan kepada rekan Daois Yang Chen. Kalau mau menyebabkan seseorang, salahkan saja kamar dagang karena tidak diharapkan untuk meraup untung besar. White Eagle Tianzun menjelaskan semuanya. Yang Chen mendesah dalam-dalam, dia tidak menyangka keberuntungannya begitu baik. Sayangnya, beberapa pil hilang di dalam tas penyimpanan ini dan telah dilelang. Tidak mudah bagi Sekte Yunhua kami untuk mengambil kembali. Jika rekan Tao Yang Chen merasa hal ini tidak pantas, Sekte Yunhua kami dapat memberikan kompensasi kepada Anda, kata White Eagle Tianzun. Yang Chen sedang mencari di tas penyimpanannya saat ini dan menemukan beberapa pil memang hilang. Tapi ini tidak berbahaya, jadi bagaimana mungkin dia meminta kompensasi? Dia berkata, Saudara Beiying, saya sudah sangat berterima kasih karena telah membantu saya menemukan tugas penyimpanan ini. Masalah penyelesaian ini benar-benar lelucon. Haha, karena rekan Daois Yang Chen tidak keberatan, aku pamit dulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Elang putih Tianzun membungkuk dan pergi. Yang Chen sekarang mengambil tugas dan penyimpanan diam-diam. Mengingat kepribadiannya, akan sangat buruk jika dia tidak membalas budi sebesar itu kepada seseorang. Tuan Elang Putih telah banyak membantu, jika Sekte Yunhua membutuhkan bantuan, dia tidak punya alasan untuk menolak. Dia juga tidak tahu apa yang Sekte Yunhua ingin darinya untuk dibantu. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan tas penyimpanannya, tidak perlu terburu-buru. Banyak pil di dalam tas penyimpanan itu adalah barang berharga. Dengan pil ini di tangan, akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Yang Chen tersenyum gembira, membuka tas penyimpanannya, mengeluarkan pil, dan mulai menyiapkannya. Dengan bantuan ramuan-ramuan yang ia kumpulkan dan sempurnakan selama masa kejayaannya untuk membantu pulih, hanya masalah waktu sebelum kekuatan kembali ke puncak. Hanya dalam waktu kurang dari 10 hari, kekuatan telah kembali sempurna ke tahap tengah alam Wujing. Hukum-hukum dan sebagainya semuanya dipahami. Setelah menyadari kekuatan hukum lagi, Yang Chen menghela napas lega. Dengan aturan yang ada, ia memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di bawah tangan orang kuat tingkat raja, dan ia memiliki modal nyata untuk bertahan hidup di antarmuka tertentu. Jika tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dengan cara ini, 10 hari berikutnya berlalu. Sang penguasa Elang Putih akhirnya tidak dapat diam lagi dan mulai datang lagi. Yang Chen hampir bisa menebak tujuan kunjungan White Eagle Tianzun kali ini. Ia berpikir bahwa tujuan kunjungannya kali ini seharusnya untuk urusan serius. Rekan Tao Yang Chen, Elang Putih Tianzun tersenyum lebar. Begitu masuk, ia langsung teringat padanya tanpa rasa asing. Saudara Beiying, apa tujuan kunjunganmu? Tanya Yang Chen lembut. Mendengar ini, Yang Mulia Elang Putih tidak lagi menyembunyikan rahasianya, rekan Daois Yang Chen pasti bisa menebak sesuatu. Sekte Yunhua kita membantu rekan Daois Yang Chen kali ini. Bahkan, kita juga ingin rekan Daois Yang Chen menyumbangkan sedikit kekuatan untuk Sekte Yunhua kita. Aku tahu, aku ingin tahu bagaimana Saudara Beiying ingin aku menetap, kata Yang Chen dengan tenang. White Eagle Heavenly Yang Mulia terdiam sejenak, lalu berkata, Rekan Tao Yang Chen, tahukah Anda mengapa kedua kakak laki-laki saya tidak dapat melarikan diri dari formasi? Kenapa? Yang Chen tampak bingung. Karena ada tempat rahasia di bawah tanah Sekte Yunhuaku. Tempat ini dinamai Makam Pedang oleh Sekte Yunhuaku, kata Elang Putih Tianzun. Makam Pedang. Yang Chen tertegun. Yang Mulia Surgawi Elang Putih tersenyum pahit, yah, itu adalah tempat Makam Pedang. Wajar bagi rekan Daois Yang Chen untuk tidak mengerti. Saya akan mulai dari zaman paling kuno. Bertahun-tahun yang lalu, pendiri Sekte Yunhua kami bernama Xiao Qingfeng. Di puncak kekuasaannya, Patriarki Qingfeng telah mencapai alam surgawi ekstrim. Selain itu, ia mencapai puncak ilmu pedang, mencapai tingkat mengerikan yang tak seorang pun berani tandingi. Dalam hal ilmu pedang, hampir tak seorang pun bisa menandinginya. Yang Chen membukakan matanya. Sekte Yunhua benar-benar punya sejarah seperti itu. Kemudian, ketika batas waktu tiba, leluhurku meninggal di sini. Dia secara langsung mengubah ribuan hukum pedang menjadi budak pedang yang tak terhitung banyaknya, dan menyegel mereka dan dunia mereka di bawah puncak Sekte Yunhua. Formasi ini ditinggalkan sebagai tempat berlindung, jelas White Eagle Tianzun perlahan. Yang Chen, di sisi lain, tampak bingung, budak pedang. Apa maksud leluhur Sekte Anda mengubah hukum menjadi budak pedang? Karena budak pedang ini mengandung hukum pedang leluhur, jika kita bisa mengalahkan budak pedang ini, kita akan bisa memahami arti sebenarnya dari hukum leluhur. Ini juga merupakan hal paling berharga yang ditinggalkan leluhur untuk generasi mendatang. Sayang sekali generasi muda seperti kita tidak mampu melakukan tugas ini. Elang Putih Tianzun menghapuskan kepalanya. Yang Chen tertawa diam-diam, dia benar-benar tidak dapat menyangkal bahwa generasi muda Sekte Yunhua tidak cukup ambisius. Leluhur ini adalah seorang lelaki tua di alam Tianji.
Jika generasi muda ini benar-benar ingin menunjukkan kekuatan, mereka harus memiliki seorang lelaki kuat di alam Tianli untuk memimpin. Namun kini, di seluruh sekte Yunhua yang luas, orang terkuat sebenarnya hanya berada di level Wujing. Dapat dilihat bahwa sekte Yunhua telah benar-benar merosot. Ngomong-ngomong, galaksi Taiyuan memang luar biasa. Meskipun hanya sebuah batas, ada orang-orang yang kuat di alam Tianji. Dapat dilihat bahwa bintang Taiyuan sangat kuat. Lagi pula, dalam sejarah dunia Lingnan dan Nan, tidak pernah ada orang kuat di wilayah Taitian. Meskipun memikirkan hal ini dalam hati, Yang Chen tentu saja tidak akan mengutarakannya dengan lantang. Ia tetap tenang dan kalem seperti biasa, sambil berkata dengan nada tenang, waktu berlalu, bahkan dinasti pun pada akhirnya akan runtuh. Saudara Beiying, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah siklus aturan, alur jalan, dan tidak bisa diubah hanya oleh satu orang saja. Rekan Tao Yang Chen benar sekali. Mari kita kembali ke topik sekarang. Elang putih yang mulia surgawi membungkuk. Setelah mendengar ini, Yang Chen masih ragu-ragu, jadi, alasan mengapa Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun tidak bisa meninggalkan formasi inti juga terkait dengan dunia budak pedang ini. Benar, dunia ini diciptakan khusus untuk leluhurku. Setelah kematiannya, dunia ini seharusnya perlahan berubah menjadi alam bintang. Namun, menyegelnya di sini ada harganya. Harganya adalah pasokan energi dari formasi khusus ini. Namun, mempertahankan operasi formasi ini bukanlah hal yang mudah. Selain menghabiskan banyak harta karun alam, dibutuhkan setidaknya 2 master tanpa alam untuk menjaga inti formasi siang dan malam. Setelah mengatakan ini, White Eagle Heavenly Venerate juga merasa menyesal, ini juga telah menempatkan sekte Yunhua kita dalam situasi yang sangat sulit selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Di dunia budak pedang ini, sejujurnya, hampir tidak ada pewaris. Tetapi jika kita menyerah, ini adalah hadiah yang dipercayakan kepada leluhur kita sebelum kematian. Akan sia-sia jika menyebar dan sayang jika meninggalkannya. Yang Chen sekarang mengerti mengapa sekte Yunhua menurun. Jika hanya untuk mendukung operasi dunia budak pedang saja membutuhkan material dan tenaga yang besar, maka ringkasan sekte Yunhua bisa dimengerti. Aku punya beberapa petunjuk tentang dunia budak pedang ini. Tapi kenapa kalian semua mencariku? Yang Chen tampak bingung, saya tidak tahu banyak tentang ilmu pedang. Yang mulia surgawi elang putih terkekeh dan berkata, rekan Daois Yang Chen salah paham. Kami mencari bantuan rekan Daois Yang Chen. Sebenarnya, dunia budak pedang ini hanyalah sebagian darinya. Yang terpenting adalah guru yang lain. Orang dewasa lainnya. Yang Chen tertegun. Nah, pria ini berasal dari sekte Senye. Aku ingin tahu seberapa banyak yang diketahui rekan Daois Yang Chen tentang sekte Senye. Tanya White Eagle Tianzun dengan bingung. Sekte Senye. Yang Chen sedikit terkejut, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan ini. Kalau begitu, rekan Daois Yang Chen pasti familiar dengan Istana Taiyuan, jelas White Eagle Tianzun secara rinci. Yang Chen mengangguk, saya cukup akrab dengan Istana Taiyuan. Sekte Senye setenar Istana Taiyuan. Elang putih Tianzun tersenyum lembut. Yang Chen sedikit terkejut, sama-sama terkenalnya. Rekan Tao Yang Chen bertanya-tanya mengapa ada kekuatan di dunia ini yang setenar Istana Taiyuan, kan? Elang putih Tianzun mengelus jenggotnya. Yang Chen tidak menyangkalnya dan mengangguk, begitulah yang terjadi. Meskipun saya kurang berpengalaman, saya masih sangat paham tentang urusan Istana Taiyuan. Istana Taiyuan adalah pusat dari semua dunia dan seharusnya menjadi kekuatan nomor 1 di alam semesta. Sekarang, ada sekte Senye yang setenar Istana Taiyuan. Sungguh berbeda dari yang saya ketahui sebelumnya. Yang mulia surgawi elang putih tertawa dan berkata, rekan Tao Yang Chen, wajar saja jika Anda tidak memahami hal ini. Memang, di mata banyak orang, bahkan di mata semua orang di alam semesta, Istana Taiyuan adalah kekuatan nomor 1 di alam semesta. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, mereka tidak tahu bahwa mampu menjaga seluruh di alam semesta dan menjadikan galaksi Taiyuan sebagai pusat alam semesta jelas bukan karena hanya Istana Taiyuan. Apa maksudmu? Yang Chen bingung. Galaksi Taiyuan memiliki 3 kekuatan utama, Istana Taiyuan, Sekte Senye, dan Gunung Tianku. Konon, kekuatan ketiga ini dulunya satu kesatuan, lalu berpisah. Konon, kekuatan ketiga ini berasal dari seluruh penjuru galaksi Taiyuan. Singkatnya, ada banyak teori. Yang mulia surgawi elang putih mendesah, tapi ini tidak penting. Yang penting adalah kekuatan utama ketiga ini telah mencapai kesepakatan. Istana Taiyuan adalah pemimpin eksternal, Gunung Tianku adalah pemimpin internal, dan untuk Sekte Senye, diam-diam mereka mengaturnya. Saya bisa mengerti ini tentang mengambil alih kendali interior dan eksterior, tapi apa maksudnya dengan memeriksa semuanya? Yang Chen bingung. Rekan Tao Yang Chen, kekacauan di alam semesta sungguh tak terbayangkan. Lagi pula, 3 kekuatan utama hanya bisa menekan kekuatan umat manusia itu sendiri agar tidak menjadi tidak stabil, tapi bagaimana dengan kekuatan ras lain?
Kekacauan ini memang ada, dan kita bisa menekan sebagiannya, tapi alam semesta ini begitu luas, bagaimana mungkin galaksi Taiyuan saja bisa mengatasinya? White Eagle Tianzun menenangkan kepalanya tanpa daya. Yang Chen tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui. Dia mengerutkan kening dan berkata, tapi aku mengetahui bahwa bintang Taiyuan mengendalikan seluruh langit dan dunia. Itu hanya pepatah. Faktanya, alam semesta begitu luas sehingga istana Taiyuan hanya bisa mengintimidasi beberapa kekuatan. Sulit untuk benar-benar mendominasi mereka. Ini bukan rahasia. Tidak apa-apa untuk mempertahankan hari ini, kata White Eagle Tianzun. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, merasa sangat tersentuh. Jika Anda tidak pergi ke galaksi Taiyuan, Anda benar-benar tidak akan memahami situasi detail. Benar, jika istana Taiyuan benar-benar memiliki kemampuan dominan yang begitu kuat, bagaimana mungkin ia membiarkan para dewa roh dunia bawah begitu bergejolak dan menimbulkan kekacauan? Apalagi sehari sebelumnya, Raja Hantu berani mengambil tindakan melawan Tuan Jin Yi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan penguasa istana Taiyuan tidak semenakutkan yang dibayangkan atau rumor yang beredar. Jadi, singkatnya, istana Taiyuan biasanya mengurus semua urusan besar dan kecil di dunia manusia, sementara Gunung Tianku mengurus urusan di wilayah galaksi Taiyuan. Sedangkan Sekte Senye, merekalah yang paling merepotkan. Biasanya, ketika dunia luar terlalu bergejolak dan gelisah, Sekte Senye akan bertindak sendiri. Hanya saja, apapun yang dilakukan ketiga kekuatan besar ini, biasanya istana Taiyuan lah yang diumumkan ke dunia luar. Pendekatan ini hanya untuk kekuatan asing yang membingungkan. Ketiga kekuatan besar ini selalu. Elang putih Tianzun mendesah. Benar, tanya Yang Chen. Sebenarnya, kekuatan utama ketiga ini masih jauh dari kata bersatu. Belum lagi mereka saling curiga, tetapi mereka berada di ambang saling curiga. Mereka jauh dari kata terbuka dan saling percaya. Hanya saja kepentingan mereka terikat bersama, sehingga mereka secara kolektif disebut tiga kekuatan utama, menjaga galaksi Taiyuan, inti kekuatan manusia di dunia. Elang putih Tianzun mengucapkan kata demi kata. Elang putih surgawi yang mulia ingin membuka mulut dan mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan tahu bahwa tidak pantas untuk melanjutkannya. Ia terbatuk dua kali dan berkata, baiklah, hanya ini yang ku tahu. Rekan Tao Yang Chen, tertawalah saja. Jangan terlalu serius. Hidup dan mati umat manusia bukanlah sesuatu yang bisa kita, para penguasa tanpa alam, putuskan. Aku sudah bertindak terlalu jauh tadi. White Eagle Lord jelas menyadari bahwa penjelasan ini agak terlalu rinci. Ia tersenyum tipis dan berkata, kembali ke intinya, guru yang kubicarakan tadi berasal dari Sekte Senye. Mengenai siapa guru ini, rekan Tao Yang Chen akan tahu kapan dia tiba sebulan lagi. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, tetapi setelah bertahan dengan saksama, aku hanya bisa menggambarkannya sebagai sosok yang tak menonton. Yang Chen hanya merasa misterius, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia berkata sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, apa hubungan antara tuan ini dengan dunia budak pedang ini? Tuan ini telah mencapai ranah tanpa batas di usia yang begitu muda. Dia tak terkalahkan sepanjang masa. Namun, dia menderita kekalahan belum lama ini, dan dia tidak bisa menerimanya. Dia mencoba segala cara untuk meningkatkan terpanasnya. Karena kebetulan dia seorang pemain pedang, dia menarik ke dunia pedang budak Sekte Yunhuaku, kata White Eagle Tianzun sambil tersenyum kecut. Yang Chen menyentuh dagunya. Jika Sekte Senye benar-benar ancaman yang dikatakan White Eagle Tianzun, maka di mata Sekte Yu Yunhua, bahkan orang kuat tanpa ranah pun akan seperti raksasa. Ini seperti yang mulia Tianhe tingkat nirwana dari Sekte Yunhua, yang kedudukannya tinggi di atas dua keluarga besar di Yuecheng. White Eagle Celestial yang mulia melanjutkan penjelasannya, dia juga seorang yang memamerkan pedang, dan keahlian pedang tak terbayangkan. Aku khawatir aku dan rekan magangku ketiga mungkin bukan tandingannya. Dia telah mengincar master pedang dari dunia budak pedang ini, dan telah menetapkan persyaratan, untuk melenyapkan semua budak pedang di sekitar master pedang dalam waktu 1 bulan. Kami sekarang menyebarkan para budak pedang ini. Budak pedang dan raja pedang. Apa kekuatan mereka? Yang Chen terkejut saat itu. Dia benar-benar penasaran siapa orang berbakat dan berkuasa dari Sekte Senye ini. Dia bahkan bisa membuat Bai Ying Tianzun malu, dan bahkan 3 orang di antara mereka tidak mungkin bisa menandinginya. Rupanya orang ini mungkin adalah orang yang disebutkan di Monumen Daluo Tianren. Sedangkan untuk budak pedang, mungkin setara dengan tingkat tengah alam manusia. Elang putih Tianzun tersenyum pahit. Apa? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiap. Yang mulia surgawi elang putih berkata tanpa daya, budak pedang ini memiliki kekuatan hukum, jadi wajar saja dia setidaknya bisa mencapai tahap tengah alam tak terkalahkan. Lagi pula, kekuatan hukum itu berasal dari leluhurku, Xiao Qingfeng. Seorang budak pedang yang kuat bahkan bisa mencapai tahap akhir alam tak terkalahkan. Lalu ada berapa banyak budak pedang?
Yang Chen bertanya dengan ragu. Elang putih surgawi yang mulia mendesah getir, pasti ada lebih dari 100 dari mereka di dekat Raja Pedang yang mulia. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedihnya terhadap White Eagle Tianzun dan yang lainnya. Mereka bertiga benar-benar diliputi duka ketika menemukan harta karun peninggalan leluhur mereka. Ratusan budak pedang, ratusan master tanpa batas, bahkan jika mereka sepertinya ingin memilikinya, mereka mungkin tak mampu. Bahkan jika seseorang benar-benar memahami dao pedang, mungkin tidak ada cara untuk menghadapi budak pedang ini. Yang Chen melanjutkan, bagaimana dengan kekuatan pedang Lord? Dia mampu mengalahkan penguasa alam Tianli biasa, kata elang putih Tianzun. Yang Chen mengangkat alis. Tuan Sekte Shen Ye ini begitu kuat. Beraninya dia menantang Raja Pedang Master yang sebanding dengan alam Tianli. Tanya Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, intinya adalah Raja Master Pedang ini sama sekali tidak memiliki kecerdasan, jadi menantangnya jauh lebih mudah daripada menantang ahli alam Tianli biasa, kata White Eagle Tianzun. Yang Chen tiba-tiba mengerti. Tak heran, tetap seperti yang dipikirkannya. Itu memang keberadaannya di Monumen Daluo Tianren. Dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, Saudara Bai Ying, apakah Anda ingin saya membantu membersihkan budak pedang ini juga? Benar, aku dan ketiga kakak laki-lakiku bekerja sama untuk menghabisi para budak pedang ini dalam waktu sebulan. Itu tidak mungkin. Sekalipun kita tidak bisa menghabisi setengahnya, jika rekan Tao Yang Chen ikut bergabung, setidaknya mereka akan menjadi bagian dari pasukan. Kita tidak bisa menghabisi mereka semua, tapi jika kita menghabisi setengahnya, kita bisa melapor kepada orang dewasa itu, kan? Elang putih Tianzun menatap Yang Chen, mengamati kata-kata dan ekspresinya, ingin tahu apakah Yang Chen setuju. Ratusan ini benar-benar terlalu banyak, Yang Chen mengerutkan kening. Yang mulia surgawi elang putih buru-buru berkata, jangan khawatir, rekan Daois Yang Chen. Para budak pedang ini tidak memiliki banyak kecerdasan, jadi berlari dengan mereka sedikit lebih mudah daripada berlari dengan makhluk biasa tanpa alam. Lagi pula, selama kita berempat bermimpi dengan mereka satu persatu, nyawa kita tidak akan terancam. Terlebih lagi, jika harus menghadapi ratusan sekaligus, Yang Chen, dengan pemukulnya yang telah pulih saat ini, tidak akan takut bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya karena tugas penyimpanan yang telah ia pulihkan, ia tidak akan putus asa. Namun sekarang, tidak banyak lagi kekhawatiran. Yang Chen berkata, kalau begitu, Yang tidak punya alasan untuk menolak. Kalian bertiga sudah memperlakukanku dengan baik, jadi aku akan membantu kalian kali ini. Bagus sekali. Tanpa basa-basi lagi, rekan Daois Yang Chen, silakan ikuti saya. Elang putih Tianzun sangat gembira dan diam-diam merasa bahwa kakak seniornya punya rencana yang bagus. Sekarang Yang Chen telah menerima manfaatnya dan tugas penyimpanannya telah diambil, memang sulit baginya untuk menolak. Pada saat ini, di bawah pimpinan White Eagle Tianzun, Yang Chen kembali ke formasi inti. Begitu keduanya tiba, Lu Fa Tianzun dan Bai Seng Tianzun tertawa terbahak-bahak. Melihat Yang Chen datang, mereka tahu bahwa masalah ini sudah selesai, dan tentu saja mereka sangat gembira. Kakak senior, adik junior, rekan Daois Yang Chen telah setuju untuk membantu kita. Elang putih Tianzun tertawa. Saya sangat berterima kasih kepada rekan Daois Yang Chen. Lu Fa Tianzun membungkuk. Saudara Lu Fa, Anda terlalu sopan. Saya hanya membalas budi, kata Yang Chen tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Bai Seng Tianzun melanjutkan, kalau begitu, mari kita pergi ke alam budak pedang terlebih dahulu. Yang Chen tentu saja tidak keberatan. Bahkan dia juga cukup penasaran seperti apa dunia budak pedang ini. Bagaimanapun, itu adalah dunia terpisah yang diciptakan oleh orang yang berkuasa. Ia hanya pernah mendengar sebelumnya, tetapi belum pernah melihat detailnya. Saat aku masih merasa terkejut, Lu Fa Tianzun sudah mulai merapal mantra. Mereka ketiga awalnya berada di tengah gunung, tetapi setelah Lu Fa Tianzun merapal mantra, seluruh gunung langsung tenggelam. Suatu formasi hitam yang melonjak dengan kekuatan kompleks muncul di hadapan semua orang disertai kilatan petir. Ayo kita hancurkan formasi ini dan alam budak pedang bersama-sama. Ayo pergi. Lu Fa Tianzun melompat turun. Melihat tidak ada masalah dengan formasi itu, Yang Chen juga memasukinya. Saat pemandangan berubah, dan saat muncul kembali, Yang Chen merasa seolah-olah dia datang ke dunia yang tidak dapat dijelaskan. Udara, kelembapan, langit, awan, matahari, dan bulan, yang tidak memiliki substansi, semuanya bagaikan hiasan, hanya tampak palsu tetapi tidak memiliki substansi di dalamnya. Yang Chen tidak bisa menjelaskan mengapa dia memiliki perasaan ini. Namun, setelah berpikir matang, Yang Chen sampai pada beberapa kesimpulan. Perasaan di sini sangat mirip dengan diagram pegunungan dan sungai yang hancur, ini jelas bukan suatu kebetulan. Namun, diagram pegunungan dan sungai yang hancur memang sebuah harta karun. Namun, dunia budak pedang ini adalah dunia yang dibuka oleh orang-orang kuat di alam Tianji.
Baiklah, tunggu. Murid mata Yang Chen tiba-tiba mengecil, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Menurut rumor dunia spiritual, gambar kehancuran gunung dan sungai diciptakan oleh Hua Qingfeng, dan di dalamnya terdapat roh abadi Hua Qingfeng sendiri. Setelah itu, Hua Qingfeng naik ke surga, meninggalkan dunia spiritual, dan menghilang. Semua ini sebenarnya hanya rumor. Dari sudut pandangnya saat ini, apa yang disebut kenaikan ke surga hanyalah rumor, dan alam abadi juga dibuat-buat dan tidak mungkin benar. Dan yang paling penting, gambar kehancuran gunung dan sungai ini diciptakan oleh Hua Qingfeng. Itu bukan harta karun Xuantian, juga bukan artefak dewa jenis apapun, bukan artefak kelas atas, bukan artefak raja, atau artefak kaisar. Jadi, apa itu? Kini, perasaan yang sama muncul di dunia budak pedang dan peta kehancuran gunung dan sungai ini. Mungkin, Yang Chen mengingat berbagai hal tentang peta penghancuran gunung dan sungai. Peta itu bisa menampung lautan dan pegunungan, dan juga bisa menekan Peng Wanli di dalamnya. Sepertinya kekuatan senior Hua Qingfeng saat itu di luar imajinasiku. Kalau dipikir-pikir, senior Hua Qingfeng memaksa Hades yang kuat kembali ke dunia bawah. Mungkinkah kekuatan mengerikankah Hades? Bagaimanapun, saya terlalu sedikit tahu tentang tingkat kekuatan alam takdir surgawi dan alam ekstrim surgawi. Saat melihat sekelilingnya, Yang Chen tidak melewatkan kesempatan untuk mengamati. Alam budak pedang ini sangat berbeda dengan peta kehancuran gunung dan sungai. Perbedaan ini terutama terlihat pada hukumnya. Di seluruh dunia peta kehancuran gunung dan sungai, tidak ada aturan yang sama sekali, bagaikan selembar kertas kosong. Namun, dunia perdagangan budak ini bahkan lebih megah dan serius, dan seluruh dunia dipenuhi dengan semacam hukum yang dapat dengan mudah dikenal oleh orang awam. Hukum ini adalah hukum pedang. Pedang hukum membangun seluruh dunia. Di dunia ini, setiap langkah yang kau ambil akan terasa seperti terjebak di lautan pedang. Lu Fa Tianzun berjalan di depan, dan mereka berempat berhenti sebelum melangkah beberapa langkah ke depan. Karena di hadapan mereka, berdirilah sosok-sosok yang saling bertautan. Sosok-sosok ini berdiri tegak dan tegap, tubuh mereka berwarna biru, dan mereka mengenakan pakaian sederhana dan kuno. Mereka tampak seperti manusia, tapi sebenarnya mereka kusam dan tak bernyawa. Orang-orang ini melayang di udara, memegang pedang biru yang senada dengan warna tubuh mereka. Mereka berdiri di sana, seolah-olah seluruh tubuh mereka membawakan pedang tajam. Apakah ini budak pedang? Yang Chen menatap lurus-lurus, tanpa memutar, mencoba mencari petunjuk. Namun, dia tidak melihat apapun dari petunjuk ini. Yang ia lihat hanyalah hukum pedang yang kaya dan mengerikan. Hukum ini sama sekali tidak sederhana. Nah, ini para budak pedang. Yang beredar di pinggiran adalah budak pedang kecil, yang kekuatannya hanya berada di tahap tengah alam Wujing. Tidak sulit bagi kita berdua untuk menghadapinya. Tapi kita perlu berhati-hati dengan budak pedang besar, yang jauh lebih besar dari budak pedang kecil. Dan wilayah patroli mereka juga lebih luas daripada wilayah budak pedang kecil, kata Lu Fa Tianzun. Yang Chen mengamati dan menemukan bahwa para budak pedang ini memang memegang pedang tajam dan berpatroli bola-balik. Namun, jangkauan patroli mereka terbatas, dan kebanyakan dari mereka hanya berpatroli di wilayah kecil. Sedangkan untuk budak pedang yang lebih besar, dia belum melihatnya. Kau dan aku akan membentuk kelompok 2 orang untuk memancing budak-budak pedang kecil ini dan menghadapinya satu per satu. Saat itu, kalian harus memperhatikan patroli budak-budak pedang besar. Jika budak pedang besar mendekat, segera mundur dan jangan melawannya. Kekuatan budak pedang besar ini cukup kuat. Kita harus mengumpulkan kekuatan 4 orang untuk menekannya, kata Lu Fa Tianzun hati-hati. Tentu saja, White Eagle Tianzun dan 2 orang lainnya mengetahui semua hal ini, dan mereka terutama menceritakannya kepada Yang Chen. Yang Chen bertindak sangat tenang dan tersenyum tipis, saya mengerti. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita bentuk kelompok 2 orang. Aku akan satu kelompok dengan saudara muda Bai Seng, dan saudara muda Bai Ying, kau akan satu kelompok dengan rekan Daois Yang Chen. Kalian berdua jangan terlalu radikal, dan bertindaklah lebih hati-hati. Lu Fa Tianzun menatap Bai Ying Tianzun, dan meyakinkannya sudah sangat jelas. Lagi pula, kekuatan Yang Chen masih pada tahap awal alam tanpa batas, jadi mereka berdua tidak boleh terlalu agresif saat bekerja sama. Elang Putih Tianzun mengetahui hal ini dan segera membungkuk dan berkata, jangan khawatir, saudaraku, serahkan saja padaku. Baru pada saat itulah Lu Fa Tianzun merasa lega, dan bersama Bai Seng Tianzun, dia pergi untuk memancing keluar budak pedang kecil itu dan menghadapinya. Tianzun Bai Ying dan Yang Chen berkata dengan tenang, rekan Tao Yang Chen, mari kita mulai. Lagi pula, kau belum pernah berburu dengan budak pedang sebelumnya, jadi ketika kita mulai, berdiskusi untuk mendengarkan instruksiku. Meskipun budak pedang kecil ini tidak memiliki kecerdasan, justru karena kurangnya kecerdasan inilah ia tidak mengenal rasa takut atau teror, dan tidak memiliki jangkauan emosi, membuatnya sulit untuk dihadapi. Ya, yang mengerti. Yang Chen berkata dengan lembut.
Mendengar ini, White Eagle Tianzun melangkah maju dan dengan hati-hati membimbing seorang budak pedang kecil. Budak pedang ini memang tidak terlalu cerdas, tetapi di bawah bimbingan hati-hati langkah demi langkah dari White Eagle Lord, dia dengan cepat terpikat. Begitu budak pedang ini datang, ia menunjukkan keganasan dan menyerang dengan pedang, disertai hukum pedang. White Eagle Celestial Venerate segera mengganti lengan bajunya, memanggil perisai cahaya. Ketika perisai cahaya ini muncul, perisai itu berisi kekuatan hukum. Jelas itu adalah senjata suci penyelamat seumur hidup. Tabrakan senjata dewa bawaan ini kebetulan menghalangi hukum pedang budak pedang. Akan tetapi, White Eagle Heavenly Venerate juga tampak berjuang dan mundur beberapa langkah sambil melawan. Melihat ini, Yang Mulia Elang Putih berseru, "Rekan Tao Yang Chen, aku akan menahannya, kau hanya perlu mengawasinya dari samping dan mencari peluang." Elang Putih Tianzun tidak menyangka Yang Chen akan membunuh budak pedang ini, dia hanya berharap pihak lain dapat menciptakan beberapa celah untuknya. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menenangkan kepalanya. Sejujurnya, para budak pedang ini sulit dihadapi oleh Lu Fa Tianzun dan yang ketiganya. Setiap kali mereka mengeluarkannya, mereka merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh, seolah-olah mereka telah bertemu dengan musuh yang tangguh. Namun itu masalah lain. Meskipun kekuatannya belum mencapai puncaknya, sulit baginya untuk membangkitkan minat banyak orang terhadap budak pedang ini. Sangat lemah dan rentan. Namun, Yang Chen tidak bermaksud pamer, dia hanya sedikit memperluas domain bumi. Dalam sekejap, budak pedang, yang awalnya aman dan sehat dan menyerang White Eagle Heavenly Venerate dengan seluruh kekuatannya, menjadi kaku di saat berikutnya dan mulai bergerak perlahan di tempat. Saudara Bai Ying, saya ahli dalam metode rahasia yang dapat mengendalikan orang. Manfaatkan kesempatan ini, kata Yang Chen. White Eagle Lord tertegun sejenak, dia tidak percaya bahwa budak pedang ini dapat dikendalikan dengan begitu mudahnya. Meskipun ia tidak percaya, semua yang ada di hadapannya memang benar. Budak pedang yang begitu bersemangat di matanya dan seharusnya sulit dikendalikan kini bergerak lambat dan penuh kekurangan. Akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan budak pedang dalam kondisi ini. Mungkinkah Yang Chen tidak pandai dalam hal lain, tetapi kebetulan mahir dalam beberapa metode transaksi? Elang Putih Surgawi Yang Mulia tidak banyak berpikir sejenak, dan sekarang ia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Ia segera menyerang dengan guntur, sambaran bagaikan palu guntur, menembus hukum, dan bagaikan pasang udara, menyapu ke arah budak pedang untuk menindasnya. Metode White Eagle Heavenly Venerate agak tidak biasa, ini adalah hukum kehancuran yang sangat langka. Dengan satu pukulan berat, seluruh ruang bergejolak halus secara halus, dan efeknya tak perlu dikatakan lagi. Budak pedang, yang telah diikat erat oleh Yang Chen dan bergerak perlahan, bagaikan sosok yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Dalam sekejap, ia dikalahkan di tempat oleh Yang Mulia Elang Putih. Menabrak. Setelah budak pedang itu jatuh, hukum-hukum terbentuk menjadi partikel-partikel dan melayang-layang di angkasa, yang mana sangat aneh. Setelah hukum-hukum keadaan granular ini terbentuk, Elang Putih Tianzun menampilkan ekspresi gembira, menggerakkan maju, dan menggunakan tangannya seolah-olah menampung udara untuk ditampung di telapak tangan. Yang Chen juga cukup penasaran, dan sangat ingin tahu tentang penggunaan hukum keadaan partikel ini. Karena White Eagle Lord telah mengatakan sebelumnya bahwa hukum-hukum ini sangat membantu untuk memahami hukum-hukum pedang. Elang Putih Tianzun kini mengamati hukum-hukum granular ini dengan rakus, tetapi segera ia menyadari bahwa Yang Chen ada di sekitarnya. Ia merasa malu sejenak, mengingat bahwa Yang Chen memainkan peran penting dalam mengalahkan budak pedang ini. Bagaimana mungkin dia serakah akan pujian di sini? White Eagle Celestial Yang Mulia tersenyum polos dan berkata, "Taois Yang Chen, bagaimana kalau kamu dan aku membagi partikel hukum ini secara merata?" Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, "Partikel hukum ini semuanya adalah fragmen dari pedang hukum. Aku tidak tahu bagaimana senior Xiao Qingfeng memecahnya menjadi bentuk ini, dan bahkan bisa diserap. Namun, aku tidak tahu apapun tentang pedang Dao, jadi aku tidak tahu apakah menyerap partikel hukum ini akan berguna." Mendengar ini, Yang Mulia Elang Putih mengkonsolidasikan kepalanya dan berkata, "Kasihan sekali, rekan Daois Yang Chen. Hukum granular ini hanya berguna bagi mereka yang menguasai Dao Pedang. Jika seseorang yang belum memahami Dao Pedang menyerap hukum ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Bahkan mungkin menyebabkan ketidaknyamanan di dalam tubuh. Saya mengumpulkan hukum ini sekarang hanya untuk meletakkan fondasi bagi generasi mendatang." Mendengar ini, Yang Chen tersenyum santai, "Begitu. Kalau begitu, aku tidak menginginkan partikel hukum ini lagi. Semuanya milik Elang Putih Tao." Bagaimana mungkin Yang Mulia Surgawi Elang Putih begitu malu? Ia berkata dengan canggung, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana kalau begini, rekan Daois Yang Chen, artikel hukum ini bisa dikumpulkan. Kau dan aku masing-masing bisa mengambil setengahnya. Mengenai cara menggunakannya, aku yakin kau akan merasa berguna di masa mendatang."
Ini juga akan membuatku merasa nyaman. Melihat White Eagle Heavenly Venerate seperti ini, Yang Chen tidak menolak lagi dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Aku akan nyaman. Setelah berkata demikian, mereka membagi aturan partikel itu menjadi dua bagian, kamu setengah dan aku setengah. Jelaslah bahwa White Eagle Heavenly yang mulia sedang bersemangat tinggi, dan jelaslah bahwa partikel hukum masih dapat memainkan peran penting baginya. Dia dengan santai melemparkan partikel hukum ke menara Dewa Iblis. Namun begitu dia melemparkannya, Yang Chen mengangkat sedikit isinya. Karena dia hanya merasakan bahwa pedang angin dan petir sembilan langit mulai meningkatkannya dengan segenap kekuatan saat menyentuh pedang hukum. Dalam waktu singkat, hukum pedang itu sepenuhnya dilahap oleh pedang angin dan petir sembilan langit. Hal ini membuat Yang Chen sangat terkejut, dan diam-diam ia bingung antara tertawa atau menangis. Apa tujuan pedang angin dan petir sembilan surga ini menelan partikel hukum pedang? Dia tidak menguburnya dengan matang dan tidak sempat mengamati perubahan pada pedang angin dan petir sembilan surga. Ketika dia sadar, Yang Mulia Surgawi Elang Putih telah membawa budak pedang lainnya. Yang Chen, seperti sebelumnya, dengan cepat melancarkan penekanan domain, segera memperlambat pergerakan budak pedang. Elang Putih Tianzun segera turun tangan untuk membantu dan membunuh budak pedang itu. Bekerja sama keduanya tepat, Yang Chen menekan mereka sementara Elang Putih Tianzun membunuh mereka. Bola balik, efisiensi mereka sangat tinggi, dan mereka telah membunuh sebanyak 6 orang. Ketika White Eagle Tianzun mengingatnya kembali, rasanya seperti mimpi dan dia hampir tidak dapat mempercayainya. Karena ia dan beberapa rekan seperguruannya biasanya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, kecepatan berburu mereka tidak pernah secepat ini. Jika efisiensinya benar-benar mencapai itu, bagaimana mungkin sulit membunuh ratusan di antaranya dalam waktu sebulan? White Eagle Lord menjadi semakin gembira, tetapi pada saat yang sama, dia juga menjadi semakin sadar akan fakta yang mengerikan. Yang Chen mampu menekan budak-budak pedang ini dari awal hingga akhir tanpa usaha apapun, dan yang paling penting adalah, apakah pihak lain benar-benar hanya pandai dalam beberapa kemampuan penekanan kecil seperti yang dia katakan? Apakah ini hanya masalah yang menekan mereka, tetapi tidak ada cara lain untuk membunuh budak pedang ini? Bagaimana itu mungkin? Setidaknya, dia merasa bahwa ketika Yang Chen berada jauh darinya, dia bisa dengan mudah menundukkan budak pedang itu dan membunuhnya di saat yang bersamaan, tetapi ketika dia jauh dari Yang Chen, dia sama sekali tidak bisa melakukannya melebihi ketika mereka berdua membunuh budak pedang itu bersama-sama di awal. Keberadaannya dapat diabaikan sepenuhnya. Semakin White Eagle Tianzun menginstalnya, semakin ngeri dia. Ketika dia menatap Yang Chen lagi, memunculkannya sedikit berbeda. Meskipun Yang Chen tidak mengungkapkan apapun, dengan kebijaksanaannya tidak sulit baginya untuk menebak bahwa kekuatan Yang Chen jelas tidak terlihat di permukaan. Namun, karena Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, Elang Putih Tianzun tentu saja tidak berani bertanya. Mereka berdua hanya bekerja sama, kau di depan dan aku di belakang, untuk melawan dan membunuh para budak pedang ini satu per satu. Begitu saja, beberapa hari kemudian, Yang Chen dan White Eagle Tianzun telah membunuh 21 budak pedang, dan kecepatan efeknya cukup cepat. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Chen sering memasukkan partikel hukum ini ke pedang angin dan guntur sembilan surga dan kemudian melakukan pengamatan. Setelah pengamatan ini, Yang Chen merasa cukup menarik. Dia telah mendengar bahwa jika artefak peninggalan ini dipelihara dan dibudidayakan dengan berbagai bahan, kemungkinan besar ia akan dipromosikan menjadi artefak leluhur di masa mendatang. Yang membuatnya sangat menggembirakan sekarang adalah setelah pedang angin dan petir sembilan surga menelan partikel hukum, kekuatan meningkat pesat, dan auranya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, jauh lebih kuat daripada kondisi awal artefak ilahi kaisar. Jika asli kekuatan pedang angin dan guntur sembilan surga terletak pada angin dan guntur, dan keberadaan pedang itu sebenarnya diremehkan, maka setelah dipelihara dan diserap oleh hukum-hukum ini, pedang angin dan guntur sembilan surga akhirnya mengambil sebagian bentuk pedang. Yang Chen yakin jika dia menghunus pedang ini lagi, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Hal ini juga membuatnya mulai ingin mengumpulkan partikel-partikel hukum ini. Akan tetapi, tepat setelah membunuh puluhan budak pedang ini, Yang Chen tiba-tiba mencium sedikit bahaya di antara mahkotanya. Jiwanya mengembang, dan tiba-tiba ia mendengar beberapa suara, itu Lu Fatianzun dan yang lainnya. Dia menemukan Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun, tetapi kondisi keduanya saat ini tampaknya tidak terlalu baik. Karena, kedua orang ini sebenarnya sedang diburu oleh budak pedang. Keduanya tampak sangat menderita, keduanya menderita luka-luka, dan kini berlari menyelamatkan diri, sambil terengah-engah. Melihat ini, Yang Chen tentu saja penasaran, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Setelah mengamati lebih dekat, jiwa menyadari bahwa yang mengejar mereka berdua bukanlah seorang budak pedang biasa, melainkan seorang budak pedang agung. Jumlah budak pedang besar yang ditakuti orang-orang ini bukan hanya satu, melainkan sampai 3.
Dikejar tiga budak pedang besar, kedua pria itu hampir setengah mati. Mereka berlari ke depan tanpa berani menoleh ke belakang, karena takut jika mereka sedikit saja melambat, mereka akan kehilangan nyawa. Yang Chen adalah orang pertama yang menyadari bahwa semangat White Eagle Heavenly Venerate sedikit lebih rendah, tetapi dia juga dengan cepat menangkap gerakannya. Melihat dua rekan magangnya dikejar oleh budak pedang agung, ekspresi berubah dan dia berseru kaget, tidak bagus. Saudara junior, rekan Daois Yang Chen, cepatlah, cepatlah. Teriak Lu Fatianzun dan keluar, tampak sangat malu. White Eagle Heavenly Venerate juga ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, rekan Tao Yang Chen, kau dan aku harus segera pergi. Bercandakan, ada tiga budak pedang yang hebat. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama sekali tidak ada harapan untuk menang hari ini. Satu budak pedang hebat ini sudah cukup untuk mengalahkan empat dari mereka. Dua dari mereka, jika digabungkan, hampir tak mampu menghadapi mereka. Tapi tiga, mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan budak pedang agung. Baginya, pertarungan apapun budak pedang agung ini, ia hanyalah sosok biasa di puncak alam tanpa batas. Dibandingkan dengan para master klan Dewa Roh tingkat puncak yang pernah dilawannya, mereka sama sekali tidak ada tandingannya, apalagi makhluk setingkat Peng Wentian dan Peng Wendao. Namun, karena Elang Putih Tianzun ingin melarikan diri, tentu saja dia tidak membuang kata-kata dan mengikutinya serta pergi juga. Namun mereka berdua berhasil melarikan diri dengan cepat, tetapi Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun tidak seberuntung itu. Dibandingkan dengan budak pedang biasa, budak pedang agung ini memang lebih dari sekedar 1 bintang dan 8 poin lebih baik. Jika budak pedang biasa bisa diatasi dengan beberapa aturan dan trik, maka budak pedang agung ini seperti lawan pendekar pedang sejati, tak bisa memanfaatkan celah atau mengambil jalan pintas. Kecepatan budak pedang agung 1 poin lebih cepat dibandingkan Bai Seng Tianzun dan Lu Fatianzun. Dan yang terpenting, budak pedang agung yang ketiga tidak berniat berhenti setelah mengejar mereka. Mereka mengikuti dari dekat, seolah-olah bertekad untuk membunuh mereka di sana-sini. Lu Fatianzun cukup beruntung karena ia bisa menyeimbangkan kecepatan budak pedang besar itu. Dengan menggunakan beberapa teknik rahasia dan terlarang, ia pasti bisa kembali dengan selamat. Namun, Bai Seng Tianzun ini berbeda. Kecepatannya jelas lebih rendah. Setelah dikejar seperti ini, ia segera disalib oleh budak pedang besar itu. Hal ini membuat Lu Fatianzun ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Ia ingin menyelamatkan adiknya, tetapi ia tampak tak berdaya. Bai Seng Tianzun kini berlari semakin lambat. Melihat dia tak bisa melarikan diri, dia berteriak, "Saudara, pergilah dulu. Aku akan mengulur waktumu." Melihat ini, mata Lu Fatianzun memerah. Mengenang masa-masa persaudaraan, ia berseru, "Ah, adik muda, ayo kita pergi bersama." Setelah selesai berbicara, Lu Fatianzun langsung menghentikan larinya dan berbalik untuk bertarung dengan tiga budak pedang besar. Elang Putih Tianzun juga mengucapkan giginya dan berkata, saudaraku, aku juga akan menyukainya." Saat dia berbicara, White Eagle Heavenly Master juga ikut campur. Hal ini membuat Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, diam-diam merasa tak berdaya. Meskipun saudara ini tidak kuat, persaudaraan mereka yang ketiga tulus. Bahkan saat ini, mereka tetap teguh dan pantang menyerah. Namun pada analisis akhir, masih ada beberapa kekuatan yang tertahan. Sekalipun mereka bertiga bergabung, mereka hanya mampu menahan ketiga budak pedang itu. Mereka masih kurang dari tandan yang sempurna. Jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu saja. Terlebih lagi, mereka terjebak di dalamnya, dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat ini, Yang Chen sedikit pusing. Saudara ketiga ini benar-benar hebat. Dengan kepribadiannya, dia benar-benar tidak bisa tinggal diam melihat seseorang mati tanpa bantuan. Lu Fatianzun dan dua orang lainnya kini telah sepenuhnya terjamin. Kakak senior, adik junior, kalian. Bai Seng Tianzun terharu saat melihat mereka berdua bertarung berdampingan dengannya. Lu Fatianzun menyeringai dan berkata, kita bertiga, jika harus mati, kita akan mati bersama. Setidaknya sebagai kakak senior, aku tidak akan hidup sia-sia. Jika ada yang perlu dibenci, itu hanyalah kegagalan kita ketiga memimpin Sekte Yunhua untuk bangkit. Kita malu pada leluhur kita. Setelah kejatuhan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sekte Yunhua di masa depan. Ah! Teriak White Eagle Heavenly yang mulia, hukum-hukumnya dilanggar, dan tubuhnya dipenuhi luka berdarah. Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun menyelamatkannya, tapi bagaimana mungkin budak pedang agung ini hanyalah orang biasa. Begitu mereka dialihkan, perlindungan hukum langsung hancur di tempat. Hal ini membuat ekspresi Lu Fatianzun dan Bai Seng Tianzun tiba-tiba berubah. Sekarang pemeliharaan hukum telah dilanggar, apalagi menyelamatkan adik mereka, mereka berdua juga akan mati di sini. Apakah saudara ketiga itu benar-benar akan mati tragis di sini?
Namun saat pertanyaan yang sama muncul di benak orang ketiga itu, tiba-tiba sebuah medan yang mengerikan menyebar dengan postur yang sangat kuat, lalu memanggil mereka bertiga, begitu pula dengan budak pedang ketiga di depan. Domain ini tidak terpecahkan. Begitu bersentuhan dengan budak pedang besar ketiga itu, tubuh mereka membeku di tempat, dan gerakan mereka langsung melambat. Hal ini tentu saja memberi orang ketiga kesempatan untuk bertindak. Apakah Yang Chen, Lu Fa Tianzun dan Bai Seng Tianzun tidak tahu siapa yang membantu mereka untuk saat ini, tetapi Bai Ying Tianzun sangat jelas dan tahu bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Yang Chen. Namun, yang mengejutkan Yang Chen agak sulit baginya untuk menekan budak pedang besar itu dengan sempurna menggunakan domainnya. Jumlahnya cukup besar, dan tidak ada aturan dalam antarmuka ini, jadi domainnya jauh kurang kuat dibandingkan dunia luar. Selain itu, ini juga menjadi alasan mengapa kekuatan belum pulih ke puncaknya. Hal ini pun menyebabkan budak pedang besar ketiga itu berhenti sejenak sebelum langsung menyerang orang ketiga tersebut. Melihat ini, Yang Chen mengangkat sedikit isinya, menawarkan tangannya, dan hukum waktu dan ruang terbuka, memuat ketiganya di bawah di tempat. Hal ini membuat Lu Fa Tianzun dan Bai Seng Tianzun ketakutan, dan mereka semua terkejut, rekan Daois Yang Chen. Yang Chen sebenarnya tidak pergi, dan bahkan menyelamatkan mereka. Mereka semua mengira Yang Chen melarikan diri karena panik ketika melihat situasi semakin memburuk. Mereka tidak menyalahkan Yang Chen, lagi pula, ini memang sifat manusia. Tetapi sekarang, Yang Chen tidak hanya menyelamatkan mereka, ia juga menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika aura Yang Chen benar-benar meletus, prasasti Dao yang merajalela hanya mengingatkan mereka pada kejeniusan tertinggi di monumen Daluo Tianren. Ada begitu banyak prasasti Tao di sini, dan sepertinya belum sepenuhnya terungkap. Siapakah sebenarnya rekan Tao Yang Chen? Mungkinkah dia juga tokoh di monumen Daluo Tianren? Lu Fa Tianzun tiba-tiba kehilangan warnanya. Bai Seng Tianzun dan Bai Ying Tianzun sama-sama tercengang. Mereka tidak sempat berpikir, saat melihat budak pedang agung datang hendak membunuh mereka, mereka semua berteriak cemas, rekan Tao Yang Chen, hati-hati. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.